Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid At-Tawwabin beserta seluruh jajaran pengurus takmir. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 06 dan juga para ketua RT di lingkungan RW 06. Yang saya hormati para bapak, para ibu, para sesepuh, para bini sepuh, dan tidak lupa anak-anakku semuanya, santri TPQ dari TPQ Ibadur Rahman dan TPQ At-Tawwabin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini, pada tanggal 16 Ramadan, yang sebentar lagi malam ini kita masuk 17 Ramadan, kita ditakdir oleh Allah bisa berkumpul di Masjid At-Tawwabin ini yang insya Allah penuh barokah. Apalagi acara yang kita selenggarakan ini adalah dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan kepada kita semua, kepada keluarga kita dan anak cucu kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring untaian salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, memperingati nuzulul Quran ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk pada sore hari ini alhamdulillah di Masjid At-Tawwabin ini juga melibatkan adik-adik santri TPQ yang tadi sudah dimulai dengan penampilan-penampilan yang luar biasa. Bagi anak-anak, walaupun mereka ini sepertinya tidak mendengarkan, tapi ini menjadi satu pembelajaran yang luar biasa. Karena mereka tahu bahwa ada acara peringatan nuzulul Quran walaupun mereka asik dengan dunianya sendiri. Mboten nopo-nopo, ini mboten bisa didukani. Karena nanti kalau dimarahi malah lari dari masjid, ini malah tidak mendidik untuk bagaimana generasi yang akan menjunjung ketauhidan ini ke depannya, dan itu harus dimulai sejak dini. Tapi yang saya sampaikan ini secara umum mawon. Jadi wabil khusus ini kepada para asatidz, kepada para bapak, kepada para ibu. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, berbicara mengenai nuzulul Quran, ada satu dawuh atau satu nasihat atau satu ungkapan dari ulama yang sangat masyhur sekali dan dikutip seringkali oleh banyak orang. Ungkapannya ini ngeten. Niki kalau campur ya, bahasa Jawa, bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Sunda jelas tidak bisa malah. Ada satu ungkapan yang sangat masyhur sekali ini ngeten. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril
Maka kemudian malaikat Jibril ini fa-asbaha Jibrilu afdhalal malaikah. Maka malaikat Jibril ini menjadi malaikat yang paling utama di antara malaikat yang lain. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu Al-Qur'an. Maka fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidal mursalin wa afdalan nabiyyin. Rasulullah menerima Al-Qur'an, maka Rasulullah ini menjadi nabi yang paling utama sekaligus menjadi sayyidul anbiya wal mursalin. Bulan suci Ramadan itu menjadi bulan yang mulia karena di dalam bulan Ramadan ini diturunkan kitab suci Al-Quran. Satu malam yang diturunkan di malam itu yaitu Al-Quran, maka malam tersebut menjadi malam yang penuh barokah, malam yang luar biasa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi khairu ummah karena Allah berikan kitab suci bagi umat Islam ini yaitu Al-Quran. Maka lalu pertanyaannya kemudian, bagaimana jika Al-Quran itu masuk atau turun ke dalam diri kita masing-masing? Maka insya Allah dan bisa dipastikan keberkahan akan mengalir dalam diri kita. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, momentum nuzulul Quran itu sesungguhnya menjadi satu momentum untuk kita, setiap diri kita yang hadir di majelis ini itu untuk menjadi introspeksi diri kita masing-masing. Sudah sejauh manakah kula lan panjenengan niku dekat dengan Al-Quran, yaitu kalamullah? Apakah kita ngaji Quran itu hanya nunggu bulan Ramadan ketika tadarus? Apakah kita ngaji Al-Quran itu sudah setiap hari walaupun di luar bulan Ramadan? Lalu kalau sudah membaca Al-Quran, apakah kita sudah berusaha untuk mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran itu? Maka momentum nuzulul Quran inilah menjadi satu momen untuk kita melakukan introspeksi diri masing-masing. Kita ambil ayat di dalam Al-Quran di surah Al-Furqan ayat 30, 31 dan 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Niki ayat 30. Artinya napa? Terjemahannya napa? Wa qala ar-rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kelak nanti di akhirat itu wadul itu apa? Wadul itu lapor, matur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maturnya ngeten, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Dan Al-Quran itu yang menggambarkan Rasulullah ketika menyampaikan sesuatu kepada Allah itu menggunakan Rabbi. Walaupun dalam Rabbi itu sudah mengandung ya, tapi yang disebut ya Rabbi itu hanya di dua tempat, yaitu di surah Al-Furqan ayat 30 niki, sama satu lagi ada di surah Az-Zukhruf. Para ulama termasuk para ahli tafsir itu memahami dan mendapatkan kesan ketika Rasulullah itu maturnya kepada Allah itu disertai atau didahului ungkapan ya Rabbi wonten yae, niku menunjukkan kesedihan yang luar biasa. Ini kesedihan Rasulullah nanti ketika di akhirat. Napa ingkang dimaturaken Rasulullah datang ngersanipun Gusti Allah. Rasulullah matur ngeten, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mahjur. Mahjur niku napa? Mahjur itu sesuatu yang boten direken,
sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang disia-siakan. Naudzubillah. Ini maturnya dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di akhirat. Dari ayat ini, maka kemudian para ulama termasuk ahli tafsir itu macam-macam dalam menafsirkan kata-kata ya Rabbi inna qaumi. Siapa yang dimaksud sesungguhnya kaumku ini? Ada pendapat yang mengatakan kaum yang dilaporkan Rasulullah itu adalah orang-orang kafir yang tidak mau beriman. Tapi ada yang mengatakan ini mencakup semua umatnya Rasulullah, semua kaumnya, baik yang mau beriman atau tidak. Karena Rasulullah itu diutus kepada rahmatan lil alamin. Sehingga dari sini ada klasifikasi, ada pembagian. Pembagiannya itu ada dua. Ada yang pertama, kaum yang disebut dengan ummatud dakwah. Lah kaum yang ummatud dakwah inilah yang nanti ada pembagian, ada yang menyambut sambutan ajakan Islam itu sehingga dia beriman, tapi ada yang tidak mau. Ini namanya ummatud dakwah. Lalu kalau yang sudah beriman, ini namanya ummatul ijabah. Ummatul ijabah ini kenapa? Ini terkait dengan respon. Jadi sudah punya iman tapi responnya berbeda. Kados kewajiban poso niku lho, para bapak, para ibu. Poso niku kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang dipanggil keimanan. Tetapi kan tidak semua orang yang KTP-nya Islam, yang ada setitik iman dalam dadanya, tapi kan tidak semuanya mau puasa. Apalagi orang ini sudah jelas-jelas mukallaf, sudah balik, berakal, sudah masuk syarat wajibnya dia harus puasa. Ya kecuali kalau adik-adik anak-anak begini ini kan, kalau yang belum balik ini kan diajak puasa ini untuk sarana latihan, biar nanti ketika sudah mukallaf ini tidak kaget. Nah, saya memilih pendapat yang ini. Jadi kalau yang dilaporkan Rasulullah itu ya termasuk bisa jadi orang yang sudah punya iman. Nah sekarang lanjutannya, terus siapa yang dimaksud oleh Rasulullah itu yang kaumnya itu yang mengacuhkan Al-Quran atau nggak ngereken Al-Quran itu siapa? Inilah yang kemudian para ulama termasuk ahli tafsir itu merinci. Ini hati-hati, ini sudah diingatkan kita ini. Makanya momentum nuzulul Quran ini bukan untuk nakut-nakuti, tapi untuk kita melakukan introspeksi diri biar ada perubahan terkait bagaimana sesungguhnya interaksi kita, kedekatan kita terhadap kitab suci Al-Quran. Nah, di sini ulama membagi lagi. Siapa sih orang yang dianggap nggak ngereken Al-Quran itu sinten? Ya. Maka ada urut-urutannya. Orang yang nggak ngereken Al-Quran itu yang pertama. Ini yang pertama ini. Orang yang sudah beriman, KTP-nya Islam, tapi tidak mau dan tidak ada usaha sedikit pun untuk mau belajar Al-Quran. Naudzubillah. Jadi ada orang sudah kadung berumur, tidak bisa ngaji, tapi tidak ada usaha. Naudzubillah. Ini bisa-bisa masuk apa yang dilaporkan oleh Rasulullah nanti di hadapan Allah di hari akhir. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Lalu siapa lagi urutannya? Ada orang yang sudah bisa membaca Quran, tapi kemudian dia lama tidak membaca dan tidak mau menyapa Al-Quran. Ini hati-hati, ini juga bisa kena ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi urut-urutnya ngoten. Ini kalau kita analogikan, kalau kita samakan, kalau kita kiaskan, itu sama dengan orang yang asalnya tidak kenal. Berarti orang tidak kenal itu berarti dia belum tahu tentang Islam. Saya umpama dengan Ustadz Awal 20 tahun yang lalu, boleh jadi saya belum kenal dengan beliau. Maka kalau saya belum kenal dengan beliau, maka ketemu di jalan tidak nyapa, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang belum kenal. Tapi kemudian saya kenal. Tapi kalau sudah kenal kok mboten nyopo, itu nanti jadinya
Wah ini kok ndak nyopo ini, kok sombong ini, kan jadi masalah. Berarti acuh tak acuh. Sama dengan orang yang asalnya tidak kenal dengan Islam, kemudian sudah kenal dengan Islam, kok tidak mau menyapa kitab sucinya. Hati-hati, ini terkena ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Terus sinten malih. Jadi biasanya ini adik-adik yang TPQ ini perlu diperhatikan. Kadang-kadang tuh kalau sudah wisuda TPQ itu sudah tidak mau ngaji. Ketika ditanya, "Loh kenapa kok sampai tidak mau ngaji?" "Saya sudah di wisuda, sudah lulus TPQ." Padahal lulus TPQ itu bukan akhir dari ngaji, tapi justru lulus TPQ itu, ya adik-adik, itu adalah pintu masuk untuk bagaimana kita lebih akrab dengan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan rajin, dengan rutin. Nah ini yang paling penting. Jadi jangan sampai nanti lulus TPQ. Ini TPQ-nya pakai apa di sini nih? Metodenya. Namanya apa? Ustaz? Iqra. Nah, Iqra jilid 1 sampai 6 sudah selesai. Setelah itu masuk ke Quran. Lalu khatam sekali, sudah dinyatakan lulus TPQ, sudah tidak ngaji lagi. Nah, ini jangan sampai terjadi. Siap ya, adik-adik ya? Siap. Saya lanjutkan. Terus sinten malah yang mahjura ini? Yang mahjura ini ya bisa jadi orang yang bacaannya sudah bagus, bahkan sampai pada tahap menghafalkannya, tapi kok kemudian tidak diterus, sengaja tidak mau lagi nyambangi, maka ini tidak mau lagi ngopeni, maka ini bisa masuk kategori mahjur. Atau ada orang bacaannya sudah bagus, setiap hari sudah dibaca, tapi ini harus ada tindak lanjut. Apa itu? Mengkaji, memahami isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai petunjuk, hudan linnas. Kalau dia sebagai petunjuk, maka berarti isi kandungannya harus difahami. Terus siapa lagi? Ada orang yang faham isi kandungannya, tapi tidak melaksanakan isi kandungannya. Ini juga termasuk bisa terkena mahjur. Maka level-level inilah yang harus kita perhatikan. Dan ini nanti menjadi sambat atau curhatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah kelak nanti di akhirat. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya bukan termasuk orang yang diadukan oleh Rasulullah ini, karena kita selalu dekat dan berinteraksi secara intens dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terus pertanyaannya kemudian, terus pun dicarani agar kita ini selalu intens dengan Al-Quran. Inilah yang menjadi PR kita, bahwa ngaji Quran itu mboten saged pendak posoan. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Tapi insya Allah jamaah Masjid At-Tawabin mboten ngeten. Kalau Masjid At-Tawabin ini kan nama masjidnya saja sudah At-Tawabin. Tawwab itu kan kalau disandarkan kepada Allah, innahu huwat tawwabur rahim, itu Allah itu maha menerima taubat. Kalau tawabin disandarkan pada orang, tawab jamaknya tawabin, innallaha yuhibbut tawabin, berarti orang yang banyak bertobat. Nah, orang yang banyak bertobat itu berarti amal solehnya itu jauh lebih banyak dibanding amal buruknya. Nah, ini terjadi di masyarakat secara umum. Nun sewu. Di masyarakat kita, niki yang banyak itu biasanya kalau punya mushaf Al-Quran itu disimpan di rumahnya. Kalau ada musola ada raknya, kalau tidak ada musola ya pokoknya ada raknya. Niki sering kali itu kira-kira Quran itu resik apa berdebu, sing wakene iku bleduk. Kalau berdebu itu berarti cirinya ini tidak pernah disentuh. Mangke lek badhe Ramadan dibersihkan, tapi sudah lumayan ini, berarti ada harapan. Cuman kadang-kadang godaannya niku 10 hari pertama tasih sergep. 10 hari kedua sudah mulai berkurang. 10 hari terakhir sudah disimpan lagi. Nanti nunggu lagi Ramadan tahun yang akan datang. Itu yang terjadi secara umum atau mayoritas. Tapi bukan pada jamaah Masjid
At-Tawwab. Kalau jamaah masjid di sini, masya Allah luar biasa. Ini di masjid saja kita lihat Qurannya banyak sekali dan ini miring-miring. Lah miring ini berarti habis dipakai. Itu kalau rapi begitu itu kadang-kadang itu perlu dicurigai. Ya, tapi kadang-kadang takmirnya sergap, mungkin dirapikan, habis dipakai segera dirapikan kan kalau. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala niku menurunkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Ini sepakat semuanya berdasarkan ayat Al-Qur'an. Ya. Tinggal nanti rincian penjelasannya. Kalau jelas di bulan Ramadan itu sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lalu kemudian ada pertanyaan, ini turunnya ini kapan? Tepatnya tanggal berapa? Ada riwayat hadis yang menyatakan bahwa turunnya Al-Quran itu pada malam 25 Ramadan. Tapi peringatan nuzulul Quran itu yang banyak itu di mana-mana itu adalah 17 Ramadan. Apa ada dalilnya? Ada. Ini berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Anfal di awal juz 10, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wa binis sabil wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Ungkapan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an, ini kan ceritanya begini. Dan apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal furqan, yaitu pada hari al-furqan, yaumal taqal jam'an, pada hari pertemuan dua pasukan besar. Kapan itu? Itu terjadi di bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, tepatnya ketika peristiwa perang Badar Al-Kubra. Pasukan umat Islam 313 langsung dipimpin oleh Rasulullah melawan pasukan kaum musyrikin Mekah yang berjumlah 1000 lebih, bahkan 3000-an. Ya, ini terjadi pada 17 Ramadan. Maka berdasarkan ayat ini yang masyhur, peringatan nuzulul Quran itu diperingati pada tanggal 17 Ramadan. Nah, sekarang kita lihat turunnya. Turunnya Al-Quran, jangan sampai kita memahami Al-Quran itu turun seperti turunnya makhluk. Ini beda. Kalau makhluk itu turun, ya, dari satu tempat ke tempat lain, karena makhluk itu butuh tempat, maka kalau turun, maka dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau Al-Quran, maka nuzulul Quran itu maknanya adalah proses yang namanya i'lam. I'lam ini apa? I'lam itu dari a'lama yu'limu i'laman, Allah menginformasikan, Allah memberitahukan. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini kalau kita lihat di dalam penjelasan kitab-kitab yang menjelaskan tentang ilmu-ilmu Al-Quran, maka proses i'lam ini ada beberapa tahap. Ada tahap yang pertama ini namanya tahap yang namanya anzala yunzilu. Ini yang Al-Quran ini diturunkan oleh Allah secara sekaligus. Tapi ingat, turunnya ini adalah i'lam tadi, yaitu ketika Allah turunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah fis sama'id dunya. Inilah yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Qadr,
Dan juga ada dalam surah Ad-Dukhan Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Kalau dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Jadi ini turunnya sekaligus, jumlatan wahidah. Lalu kemudian ketika di Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril, ini turunnya berangsur-angsur. Yang mana yang turun di bulan Ramadan itu adalah yang 5 ayat wahyu pertama dari surah Al-Alaq, 5 ayat itu. Itulah yang turun di bulan Ramadan. Karena tidak semua ayat Al-Quran turun di bulan Ramadan, tapi turun tahap yang dari sama'id dunya menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dibawa oleh malaikat Jibril. Lah karena turunnya ini berangsur-angsur, orang kafir protes. Ya, orang kafir protes kepada Rasulullah. Karena orang-orang kafir ini yang tidak mau beriman itu selalu mencari-cari kelemahan, selalu mencari-cari kekurangan. Itulah kemudian diabadikan di dalam surah Al-Furqan ayat 33. Allah berfirman, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Wa qala alladhina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Mengapa sih Al-Qur'an itu kok tidak diturunkan langsung saja sekaligus? Kenapa kok dicicil? Kan ayat Qur'an kan turunnya ada yang ada asbabun nuzul, lalu kemudian turun ayat. Ada yang memang tidak ada sababun nuzulnya. Kan ngoten. Lah ini orang kafir protes. Lah kok dicicil turunnya ini? Ternyata dijawab oleh Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Ada 2 hal jawabannya. Yang pertama adalah linutsabbita bihi fuadak. Al-Qur'an turun dicicil berangsur-angsur untuk menguatkan hatimu wahai Muhammad. Yang kedua adalah wa rattalnahu tartila, dan agar kami mentartilkan Al-Qur'an dengan tartil yang sungguh-sungguh. Ini adalah sebuah pesan bagi kita. Kalau panjenengan ini gampang sumpah, kalau panjenengan atau kita ini gampang galau, maka nuzulkanlah Al-Quran itu sering-sering ke dalam hati kita. Karena semakin sering kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka disitulah ada yang namanya linutsabbita bihi fu'ada. Dan cara bacanya tentunya dengan warattalnahu tartila. Maka melalui kesempatan ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada semua hadirin dan hadirat sedoyo, siapapun kita, kalau kita betul-betul menyadari bahwa bacaan Al-Quran kita belum baik, belum bisa standar tartil yang tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, maka marilah momentum nuzulul Quran pada sore hari ini menjadikan motivasi bagi kita untuk belajar Al-Quran. Kalau di sini tidak ada TPQ untuk bapak-bapak atau ibu-ibu, cari guru. Umpama menyampaikan ke siapa, mohon Ustadz saya dibimbing untuk baca Quran saya. Insya Allah beliau-beliau yang diamanahi yang sudah bisa ngaji itu akan meluangkan waktu untuk panjenengan semua. Karena ngaji Quran itu merupakan kewajiban individu yang tidak bisa diwakilkan kepada siapa-siapa, yang nanti akan kita pertanggungjawabkan ketika kita menghadap Allah kelak nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran mengakui kita sebagai sahabatnya. Yang dalam hadis Rasulullah SAW dinyatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, pahamilah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, akrablah dengan Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kelak nanti di hari kiamat
akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan bagi para sahabat-sahabatnya Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut dengan sahabat-sahabat Al-Quran. Terakhir, saya mohon maaf kalau dalam apa yang saya sampaikan ini kurang guyon atau bagaimana, karena memang maklum kalau ceramah sebelum berbuka itu kendalanya ya begini, jadi mau guyon itu agak berat. Kalau ceramahnya nanti setelah berbuka itu insya Allah isinya guyon dong, nggak pakai materi. Jadi ini bedanya. Mohon maaf ya, ini sedikit intermezzo. Ala kulli hal, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi ilman nafi'an mubarakah, khususnya bagi saya dan secara umum bagi panjenengan semua, sehingga kita bisa melaksanakan apa-apa yang terhidang di hadapan kita, termasuk dawuh-dawuh yang baik dari siapapun. Alladzina yattabi'una al-qaul, alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan